Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Melihat tatapan jijik Sugeyu dan Tai Swangsong, Shen Subing dan Tan Xinjing gemetar di hati mereka. Sugeyu berkata dengan acuh tak acuh. Kepala istana ini mengumumkan, dari 50 murid Wang Fu Shenzong, hanya Tan Yun, Song Hong dan Luo Fan yang menjawab dengan benar dan mendapatkan 60 poin. 47 menjawab dengan salah dan 940 poin dikurangi. Di game sebelumnya, Wang Fu Shenzong mendapatkan 1770 poin, ditambah dengan 60 poin menjadi 1830 poin, dikurangi 940 poin. Skor total adalah 890 poin. Begitu kata-kata itu terdengar, 47 murid kecuali Tan Yun, Luo Fan dan Song Hong menundukkan kepala mereka, dan beberapa murid perempuan meneteskan air mata. Senior Tan, kami minta maaf. Semua poin yang kamu kumpulkan menjadi berkurang karena kami. Senior Tan, kepala divisi dan kepala sekte, kami benar-benar minta maaf. 47 orang memandang Tan Yun dengan tatapan yang sedih dan menyalahkan diri mereka sendiri. Kalian tidak perlu sedih. Kita akan mendapatkan kembali poin kita yang hilang, kata Tan Yun sambil menghibur. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa di kompetisi. Kalian tidak perlu menyalahkan diri kalian sendiri. Dan Tai Swangsong menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia juga menghibur para murid, tetapi ada kekecewaan di matanya. Meskipun Dan Tai Swangsong kecewa, dia harus mengakui bahwa tingkat alkimia keseluruhan murid divisi pil gerbang dalam sekte suci Wang Fu Shenzong memang lebih buruk daripada sekte abadi. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan dan juga fakta yang tidak dapat diubah dalam jangka yang pendek. Ruyan Wuji memikirkan sektenya yang telah mengumpulkan total 1740 poin dan memikirkan penurunan Wang Fu Shenzong dari 1770 poin menjadi 890 poin. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Ruyan Wuji tersenyum dan mulai memeriksa hasil jawaban dari 50 murid Istana Jiwa Ilahi melalui indera spiritualnya. Tidak lama kemudian, Ruyan Wuji mengumumkan dengan ekspresi serius, dari 50 murid Istana Jiwa Ilahi, 47 dari mereka menjawab pertanyaan dengan benar dan mendapatkan 940 poin. 3 orang menjawab pertanyaan dengan salah dan 60 poin dikurangi. Di game sebelumnya, Istana Jiwa Ilahi mendapatkan poin 570 ditambah dengan 940 poin menjadi 1510 poin, dikurangi 60 poin. Skor totalnya adalah 1450 poin. Sekarang kepala sekte ini mengumumkan bahwa sekte abadi memiliki 1700 poin di peringkat pertama untuk sementara. Istana Jiwa Ilahi berada di peringkat kedua dengan 1450 poin. Wang Fu Shenzong yang terakhir dengan 890 poin. Mendengarkan hal itu, Dan Tai Swangsong mengepalkan tinjunya dan amarah memenuhi hatinya. Ruyan Wuji memandang Dan Tai Swangsong dan berkata, "Kepala sekte Dan Tai, murid divisi pilmu tidak sebaik muridku. Tidak ada gunanya kamu untuk marah. Aku merasakan kasihan pada leluhurmu. Ketika leluhurmu memimpin Wang Fu Shenzong, ia telah mempertahankan rekor tak terkalahkan selama 13.000 tahun berturut-turut." Tepat ketika Dan Tai Swangsong ingin menjawab, Ruyan Wuji berkata dengan suara yang keras, "Mari kita lanjutkan babak selanjutnya." 3 sekte kuno masing-masing mengirim 1 murid untuk memilih daftar tantangan. Tantangan dibagi menjadi 3 kategori. Cincin alam semesta Ruyan Wuji menyala, dan segera dinding mulia setinggi 33 kaki muncul di platform tinggi. Dinding itu penuh dengan kotak pil. Semua orang tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ruyan Wuji melihat ke dinding dan berkata dengan keras, "Ada 12 baris kotak pil di atasnya. Masing-masing berisi 360 kotak pil, dan setiap kotak berisi jenis pil yang berbeda. Baris ke-1 hingga ke-4 adalah pil roh yang disempurnakan oleh para alkemis. Di baris pertama pil roh tingkat rendah, di baris kedua pil roh tingkat menengah, baris ketiga pil roh tingkat tinggi, baris keempat pil roh tingkat atas, di baris kelima pil
pil harta karun tingkat rendah. Baris ke-6 pil harta karun tingkat menengah. Baris ke-7 pil harta karun tingkat tinggi. Dan baris ke-8 pil harta karun tingkat atas. Adapun baris ke-9 ada pil suci tingkat rendah. Baris ke-10 pil suci tingkat menengah. Baris ke-11 pil suci tingkat tinggi. Dan baris ke-12 pil suci tingkat atas. Setelah itu Ruyan Wuji berkata, kepala sekte ini akan memberitahu aturan tantangan kali ini. Jika mengambil tantangan pil roh tingkat rendah dan dapat secara akurat mengatakan nama pil roh, efeknya dan semua ramuan yang digunakan dalam pemurnian akan mendapatkan 50 poin. Jika berhasil dalam tantangan pil roh tingkat menengah akan mendapatkan 100 poin. Menyelesaikan tantangan pil roh tingkat tinggi mendapatkan 150 poin. Menyelesaikan tantangan pil roh tingkat atas mendapatkan 200 poin. Menyelesaikan tantangan pil harta karun tingkat rendah mendapatkan 300 poin. Pil harta karun tingkat menengah mendapatkan 500 poin. Pil harta karun tingkat tinggi mendapatkan 800 poin. Pil harta karun tingkat atas mendapatkan 1200 poin. Adapun pil suci tingkat rendah sudah lebih dari 35.000 tahun tidak ada yang mengambil tantangan pil suci. Jadi kepala sekte ini tidak akan mengatakan poinnya. Dan juga mereka yang mengambil tantangan tetapi gagal akan dikurangi poin dengan jumlah yang sama sesuai tingkatan tantangan. Semisal mengambil pil roh tingkat rendah, jika berhasil mendapatkan 50 poin, jika kalah akan dikurangi 50 poin. Ruyan Wuji memandang Sugeyu dan Dantai Swangsong lalu berkata, kalian berdua tolong kirimkan satu murid kalian. Baiklah, Sugeyu mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius. Yin Suiling mewakili istana jiwa ilahi. Yin Suiling maju ke depan dan berkata, murid mematuhi perintah. Dantai Swangsong memandang Tanyun dan berkata, aku harap kamu dapat memberikan kejutan yang lebih besar kepada kepala sekte ini. Murid akan melakukan yang terbaik. Tanyun membungkuk dalam-dalam. Pada saat ini Ruyan Wuji memandang Duling dan berkata dengan ringan, kepala sekte ini percaya padamu. Murid pasti akan melakukan yang terbaik, kata Duling dengan tegas. Baiklah, Ruyan Wuji mengangguk dengan puas dan kemudian berkata, sesuai dengan peringkat, Yin Suiling dari Istana Jiwa Ilahi akan memulai tantangan terlebih dahulu. Kedua Duling dan yang terakhir adalah Tanyun. Kepala sekte ini mengumumkan game kedua babak kedua resmi dimulai. Mendengar ini Yin Suiling melihat ke dinding, menarik napas dalam-dalam dan berkata, junior menantang pil harta karun tingkat tinggi 800 poin. Ketika suara itu terdengar, tidak hanya Dantai Swangsong dan Ruyan Wuji yang terkejut, tetapi juga Sugeyu. Alkemis hebat tingkat tinggi memang dapat memperbaiki pil harta karun tingkat tinggi. Tetapi dalam keadaan normal, setidaknya seorang alkemis hebat tingkat suci yang dapat mengidentifikasi nama pil harta karun tingkat tinggi, efeknya dan juga semua ramuan yang digunakan dalam pemurnian. Bukankah kamu seorang alkemis hebat tingkat tinggi? Sugeyu mau tidak mau bertanya. Kepala istana, murid ini memang seorang alkemis hebat tingkat tinggi. Tetapi murid ini percaya bahwa murid ini dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh para alkemis hebat tingkat tinggi biasa. Yin Suiling berkata dengan penuh percaya diri. Setelah mendengar ini, Duling yang juga seorang alkemis hebat tingkat tinggi tampak semakin muram. Dia bertanya pada dirinya sendiri, paling-paling dia hanya bisa menantang pil harta karun kelas menengah. Pada saat ini, di mata semua orang, Yin Suiling memiliki bakat yang belum pernah ditemukan dalam sejuta tahun. Ini memang faktanya. Yin Suiling memang seorang alkemis yang langka. Usianya yang sebenarnya baru 30 tahun, dan dia telah memasuki jajaran alkemis hebat tingkat tinggi. Gadis kecil ini alkemis hebat tingkat tinggi. Jika dia berhasil dalam tantangan pil harta karun tingkat tinggi, dia benar-benar jenius di antara para jenius, gumam Tanyun. Pada saat ini, Ruyan Wuji berkata tanpa banyak bicara. Yin Suiling, tantangan dimulai. Batas waktu tantangan adalah 10 napas. Jika tantangan selesai, kamu dapat melanjutkan tantangan. Baik senior. Setelah Yin Suiling menjawab, dia menunjuk ke baris ke-7. Junior memilih untuk menantang pil tingkat tinggi di kotak baris ke-7 nomor 245.
Baiklah, Ruyan Wuji memberi isyarat. Baris ketujuh kotak nomor 245 terbuka, dan segera pil biru terbang keluar dari kotak pil ke tangan Yin Suiling. Mata indah Yin Suiling menatap pil di tangannya, dan setelah lama menatap, dia segera berkata, "Pil harta karun tingkat tinggi, pil kebangkitan meridian dengan sifat obat yang ringan. Itu bisa dikonsumsi oleh siapa saja yang meridiannya memang rusak. Dilihat dari baunya, itu terbuat dari ramuan tingkat 9, bunga 100 awan hijau, ramuan darah bergizi, ramuan darah tulang, dan ramuan tingkat 8, kulit jeruk biru es, rebung hijau, dan rumput Suan Luo. Tentu saja selain 6 ramuan ini, ada juga ramuan tingkat kelima, yaitu ginseng patah hati, serta genoderma pembengkak hati berusia lebih dari 1000 tahun. Setelah itu Yin Suiling tahu bahwa masih ada 3 napas tersisa, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kepala Sekte Ruyan Junior ingin melanjutkan tantangan pil harta karun tingkat rendah di kotak pil nomor 2 di baris kelima. Alasan mengapa dia memilih tantangan ini adalah karena dia tahu waktu tersisa 3 napas, tidak akan sempat untuk mengambil tantangan pil harta karun tingkat menengah. Jika gagal, poin akan dikurangi. Untuk amannya, Yin Suiling memilih tantangan pil harta karun tingkat rendah dengan 300 poin. Kotak pil nomor 2 baris kelima di dinding terbuka, dan pil coklat terbang ke tangannya. Dia buru-buru menciumnya di bawah hidungnya. Setelah beberapa waktu terdiam, dia berkata, "Pil harta karun tingkat rendah, pil kondensasi jiwa untuk kultivator alam pemurnian jiwa. Setelah meminumnya, meningkatkan kecepatan kondensasi jiwa 3 kali lipat. Pil ini terbuat dari 12 jenis ramuan. Mereka adalah ramuan tingkat 6, Kinjin Fine, dan ramuan tingkat 7, Jamur Phantom. Ada ramuan tingkat 9, yaitu rumput Suan Yin kondensasi jiwa." Tepat saat waktu tantangan segera berakhir, Yin Suiling berkeringat deras, dan tantangan itu berakhir. Wajahnya yang cantik penuh dengan kepercayaan diri. Ruyan Wuji memandang Yin Suiling. Meskipun dia bukan murid sektenya, matanya masih menunjukkan kekaguman. Kepala sekte ini mengumumkan bahwa Yin Suiling telah berhasil menyelesaikan 2 tantangan. Pil harta karun tingkat rendah 300 poin, pil harta karun tingkat tinggi 800 poin, dan totalnya adalah 1100 poin. Skor Istana Jiwa Ilahi sebelumnya 1450 poin. Skor totalnya 2550 poin. Sugeyu sangat senang menatap Yin Suiling dan berkata, "Kamu luar biasa." Murid divisi pil Istana Jiwa Ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Senior Yin, kamu yang terbaik. Senior Yin, kami memujamu." Pada saat ini Dante Song tampak sedih. Wang Hung Shenzongnya hanya memiliki 890 poin sejauh ini, dan Istana Jiwa Ilahi memiliki 2550 poin. "Duling, apakah kamu siap?" tanya Ruyan Wuji. Kepala sekte murid sudah siap, kata Duling. "Baiklah, tantangan dimulai." Setelah mendengar ini, Duling segera berkata, "Kepala sekte murid menantang pil harta karun kelas menengah di kotak nomor 18 di baris ke-6. Ruyan Wuji memberi isyarat, dan segera kotak nomor 18 di baris ke-6 dinding terbuka, dan pil sebening kristal terbang keluar dari kotak ke tangan Duling. Duling merenung sedikit dan mencium pil itu lagi, dan berkata dengan tegas, "Pil harta karun kelas menengah, pil pencuci tulang, sangat cocok untuk kultivator alam jiwa janin dan alam pemurnian jiwa. Efeknya membersihkan kotoran pada tulang. Pil ini disempurnakan dari 23 jenis ramuan, yang merupakan ramuan tingkat 8, rumput abadi pelebur tulang, dan anggrek bulan pemadat darah. Ramuan tingkat 9, bunga roh turunan, dan rebung tulang Suan berusia 1100 tahun. Waktu tantangan telah berlalu 6 napas, dan 4 napas terakhir tersisa. Kulit Duling memerah, dan tangannya menuju kotak nomor 88 baris kelima di dinding. Pil harta karun tingkat rendah berwarna emas terbang ke tangan Duling. Melihat pil harta karun kelas bawah, Duling hampir muntah darah. Dia mengenali pil ini sebagai pil perkasa King Kong, tetapi ada sebanyak 69 ramuan untuk memurnikan pil ini. Pada saat ini hanya 3 napas yang tersisa. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Sungguh nasib yang buruk. Duling gemetar karena marah. Paru-parunya seperti mau meledak.
Pada saat ini, Dantas Huangsong, Shen Shubing dan Tan Xinjing tidak bisa menahan tawa. Tan Yun tidak bisa menahan senyum. Duling menggertakkan giginya, memukul dadanya dengan keras, menatap Ruyan Wuji yang berwajah tua, membungkuk dan berkata, "Murid menyerah. Duling, ini bukan salahmu." Ruyan Wuji menghibur dan berkata, "Kepala sekte ini mengumumkan bahwa Duling berhasil mengambil tantangan pil harta karun kelas menengah, mendapatkan 500 poin. Gagal dalam tantangan pil harta karun kelas rendah, 300 poin akan dikurangi. Poin sekte abadi sebelumnya 1740. Skor total saat ini adalah 1940 poin." Sekarang Tan Yun dari Huangfu Shenzong. Setelah mendengarkan kata-kata itu, semua orang menatap Tan Yun, ingin melihat tingkat ramuan apa yang akan dipilih oleh Tan Yun yang telah berulang kali mengejutkan sekte suci Huangfu Shenzong. Tan Yun tidak langsung memilih, tetapi menatap Ruyan Wuji dan berkata, "Kepala sekte Ruyan, tolong beritahu padaku tentang aturan poin yang didapat." Ruyan Wuji mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, "Kepala sekte ini sudah mengatakan itu, apakah kamu tuli?" Ruyan Wuji membenci Tan Yun ketika dia memikirkan Tan Yun membuat putra kesayangannya terluka parah dan sekarat kemarin malam. Dia tidak sabar untuk meminum darah Tan Yun dan mengunyah tulang Tan Yun. Ruyan Wuji mencibir dan berkata, "Apakah kamu ingin mengambil tantangan pil suci tingkat rendah? Mengenai tantangan apa yang akan aku pilih, itu bukan urusan kepala sekte Ruyan," kata Tan Yun dengan ringan. Ruyan Wuji berkata, "Tantangan pil suci tingkat rendah 1800 poin. Bagaimana dengan tantangan pil suci tingkat menengah?" tanya Tan Yun. 2500 poin. Ruyan Wuji berkata dengan acuh tak acuh. "Sepertinya masih terlalu rendah," gumam Tan Yun. "Bagaimana dengan pil suci tingkat tinggi? Tan Yun, apakah kamu sengaja menggoda kepala sekte ini?" Wajah Ruyan Wuji menjadi dingin. Gimana teman-teman, episodenya semakin menarik bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.